ilham dan wahyu merupakan sudut yang kedua bagi struktur masyarakat Islam, yakni wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Para pemeluk agama Islam sangat beruntung memperoleh nabi yang namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menurut keterangan beliau bahwa Nabi Muhammad SAW itu terjadi atas dua rupa, yakni berupa yang qadim dan berupa yang azali. Bentuk pertama berupa nur, beliau terjadi sebelum terjadinya seluruh yang ada. Dari dirinya lah disauk segala ilmu dan irfan, seperti sabda Nabi Rasulullah SAW kepada sahabat Jabir, ya Jabir, innallaha khalaqa qoblal asya nuro nabiyika Muhammadin min nuri. Wahai sahabat Jabir, berarti sahabat Jabir itu orang yang berada di TKP, orang yang semasa hidupnya dengan Nabi Muhammad. Kita kan hanya bersaksi, bukan menyaksikan. Ya Jabir, hai Jabir, sabda Rasulullah kepada sahabatnya yang bernama Jabir, innallaha teman satune Gusti Allah Ta'ala iku khalaqa, sudah menjadikan sapa Allah qoblal asya'i, sadurunge Gusti Allah gawe segala sesuatu. Nuro nabiyika, Gusti Allah wis gawe nur nabimu, min nurihi, dari nur zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai Jabir, sesungguhnya Allah telah menjadikan Allah Ta'ala telah menjadikan ia pribadi Nabi atau Nur Muhammad lebih dahulu daripada segala sesuatu, yaitu nur nabimu yang dijadikan dari zatnya. Awalu ma khalaqallah, utawi awal-awale barang kang dadekaken sapa Gusti Allah, nuro nabika iku Gusti Allah gawe nur nabimu, ya Jabir, hai Jabir. Fa khalaqa, maka Gusti Allah dadekaken minhu, dari nur nabimu, al asya'a, gawe segala sesuatu. Wa anta, utawi sira Jabir, iku mintil kal asya, bagian dari sesuatu itu yang asalnya disauk dari Nur Muhammad SAW. Jadi permulaan yang dijadikan Allah Ta'ala adalah nur nabimu, hai Jabir, maka dijadikannya dari nur itu segala-segala sesuatu. Sedangkan engkau Jabir setengah atau bagian kecil dari sesuatu itu. Kemudian Allah berfirman, laqad ja'akum minallahi nur. Laqad ja'a, teman-teman istaqakum ing sira, hai kabeh manusia, minallahi, supaya paham bahwa semuanya dari Allah. Apa yang telah datang, nurun, ikut sebuah cahaya, yang dimaksud adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk yang kedua berupa utusan Allah sebagai manusia, sebagai seorang rasul dan seorang nabi yang diutus berupa manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Katanya sejarah mengisahkan waktu fajar itu muncul cahaya lebih terang daripada rembulan, daripada matahari. Geger jagat semesta raya, sampai berhala Kisra di kerajaan itu jagat goncang, api majusi mati, resek, berhala bergulingan, bergelimpangan, jagat oreg. Apa itu nur? Ternyata lahirlah seorang bayi, baru dinampakkan yang kedua. Adapun bentuk kedua berupa utusan Allah sebagai manusia, sebagai seorang rasul dan nabi yang diutus Allah. Rupa sebagai manusia itu tentu mengalami proses kemanusiaan, seperti dilahirkan, diasuh, sakit, beristri, beranak, berkeluarga, terkepung sebagai pemimpin peperangan, bertabligh, menyeru, berdakwah, dan akhirnya mengalami kematian. Tetapi rupanya yang qadim tetap meliputi alam. Wujud hakiki aslinya meliputi alam. Nur yang qadim itulah diambil
sebagai nur untuk menciptakan sebuah nabi, rasul dan seluruh dunia. Cahaya kenabian dari nurnya lah yang nyata pada mereka. Dari cahayanya lah itu diambil satu cibuk dari lautan cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu suatu cahaya yang lebih bercahaya dan lebih nyata dan lebih kodim daripada segala sesuatu. Dialah yang dinamakan cahaya yang awal, hendaknya mendahului segala kehendak, wujudnya mendahului segala yang adam, namanya mendahului atas kolam, karena ia telah menjadi dan dijadikan terjadi sebelum terjadinya segala sesuatu yang terjadi. Semua yang diketahui merupakan satu tetes air saja dari lautan ilmunya, di antaranya mega menggemuruh, di bawahnya kilat menyambar, ada gunung, ada lautan dan sebagainya, dan memancar, menurunkan hujan, menciptakan kesuburan. Segala ilmu adalah setetes dari air lautannya, segala hikmah, segalanya satu piala dari sungainya. Seluruh zaman hanyalah satu saat kecil dari masanya yang telah jauh. Jadi dalam hal kejadian Muhammadlah yang awal berupa nur, dalam hal kenabiannya beliau yang paling akhir berupa jasad manusia. Dan akhlak adalah dengan dia, Al-Khaliq bersama dengan dia. Dengan dialah akan nyata hakikat. Dia yang pertama dalam hal hubungan atau wasilah, dia yang batin dalam hakikat, dan dialah lahir dalam hal makrifat. Alhasil Nur Muhammad itulah pusat kesatuan alam dan pusat kesatuan nubuah, kenabian segala nabi, dan nabi-nabi itu adalah sebagiannya saja dari nurnya Muhammad SAW. Segala macam ilmu, hikmah dan nubuah adalah pancaran belaka dari sinar Nur Muhammad Rasulullah SAW. Cahaya hati, maka bagi hati yang sudah mendapatkan hidayah lebih terang daripada cahaya akal. Baru kita digatukkan. Selama ini kita masih buyar. Selama ini kita masih belum mengenal Allah. Selama ini kita belum bisa bersaksi kepada hakikat Muhammadiyah itu. Maka sebetulnya ngawur. Aja mono-mono, bahaya. Aja gerak belajar torekat, syariat bagi durung dadi. Seperti kata-kata itu. Sebab ada kata-kata bisa menjadi jindik. Barang mantafaqoha, syariat bila tafaqoha. Kalau orang bersyariat tanpa dilandas, bersyariat lalu melangkah ke torekot, bisa menjadi menjadi sebaliknya. Barang siapa yang bertarekat tanpa syariat menjadi jindik, dolal pertama. Orang yang bersyariat tanpa diiringi tarekat menjadi dolal, keblangsa, tidak jelas arah, ngawur. Barang siapa yang bertorekot tanpa bersyariat jindik. Tapi bisa disatukan antara syariat dan torekot. Kalau bisa, maka menjadi tahak, menjadi hakikat. Maka daripada itu kita juga harus meraba-raba. Awalnya ilmu itu kan meraba-raba dulu, dipelajari dulu. Maka salah satu daripada sifat orang yang bertakwa kepada Allah mempunyai sifat tolab, rasa ingin tahu lebih jauh, rasa ingin tahu lebih dalam, rasa ingin tahu kepada yang sebenarnya. Maka pertama kali barangkali wa fi anfusikum, lan iku ing dalam awake sira kabeh, afala tubsirun, apakah kamu tidak meneliti dengan seksama siapa diri ini, siapa diri yang sebenar-benarnya diri awal semula jadi, dan siapa yang mendirikan diri ini. Maka akhirnya orang itu tahu, yaitu seperti itu dasar-dasarnya. Baru orang mengenal
Tuhannya adalah orang yang paling tahu diri. Kalau orang sudah tahu diri, insya Allah akan sadar bahwa semuanya bergantung kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang dijambakan oleh orang-orang yang sudah menjadi kekasih Allah. Tidak ingin apa-apa, ingin menyatu sempurna dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, segalanya bisa dirangkul. Beda dengan kita orang syariat, yang diingini adalah surga. Padahal surga adalah diciptakan oleh yang esa itu. Sementara para kekasih tidak mengharap apa-apa, ingin menyatu kembali kepada asalnya Allah. Kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Man aroda, barang siapa berkehendak ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan pasti akan ketemu, sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka. Maka perjumpaannya saat sholat berzikir kepada Allah akan menimbulkan mesra, akan menimbulkan sa'adah, rasa bahagia. Beda dengan orang yang ngawur embuh, sembahyang itu rasanya jadi beban. Terus sudah sembahyang wis adzan maning cah. Wa idza qamu ila sholati qamu sukusan. Beda dengan orang yang senang dengan Laila disyairkan. Sesungguhnya saking senangnya karo Laila, maka kampungnya, rumahnya, jendelanya yang kelihatan adalah Laila. Waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'atin. Mangkana sing sapane wong iku ana iku yarju ngarep-ngarep bronto, rindu kepayang, liko Allahi sangat mengharap berjumpa dengan Allah. Laatin yakti waktu yang dijanjikan itu pasti akan nyata, akan ketemu. Tidak lama lagi akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sebelum Allah menciptakan jasad ini, bahkan sebelum Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, Nur Muhammad sudah ada jauh lebih lama. Dan roh itu di zaman azali sudah ketemu dengan Allah. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Wa nafakhtu mir ruhi, akhirnya ruh kita dimasukkan ke dalam jasad. Ruh masuk ke jasad itu sedang mengembara. Bukan kampung halamannya yang sejati. Kampung halamannya yang sejati adalah di alam ahadiyah, qul huwallahu ahad. Alam yang belum ada apa-apa, yang ada adalah Allah. Jadi yang diinginkan oleh para kekasih, ingin kembali ruhnya kembali ke alam aslinya, alam ahadiyah, bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala, sempurna. Mulanya ana wong mati ini jadi durung sempurna, jauh sempurna kapan. Barangkali mati kesarat atau mati kesasar karena terbegal oleh saingan menandingi Allah. Syarik kalah. Wa minan nasi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau orang sudah masuk dalam remote control Gusti Allah, sudah la haula wala quwata illa billah, maka perjuangannya melawan hawa nafsunya akan terkendalikan. Sementara ini kita yang repot, yang kita bingung, yang kita geger, yang kita perang, karena kita masih sama-sama bertumpu dengan andadan, dengan tandingan-tandingan Allah, dengan sekutu Allah. Jadi berebut kepentingan, terjadi perang. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak.
terjadi perang. Tapi kalau kita sama-sama tujuannya ingin mencapai Allah, ingin kembali kepada Allah, ngapain urusan kepentingan? Jadi di dunia ini kita sedang berjuang, ruh kita ini sedang mengembara, nanti akan keluar dari jasad casing ini kembali kepada asalnya, selesai baru tamat. Ngapain urusin dunia yang akan ditinggalkan sementara. Mudah-mudahan kita selama ini yang masih terkungkung oleh pandangan yang salah dibuka hijab, namanya kasyaf, bisa memandang yang sebenarnya, sedikit demi sedikit digiring atau dibimbing oleh Allah menjadi orang yang kasyaf, terbuka hijab, bisa memandang yang hakikat, yang lebih jelas. Yang selama ini kita ini masih belum tahu diri kita ini, yang diri yang sebenarnya belum tahu diri, masih ngawur, masih mbuh, masih ngeblangsak. Makanya dalam sholat selalu terngiang-ngiang ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mengarahkan kepada kita supaya eling asal kejadian. Maka dikatakan yang namanya sholat itu sebetulnya bukan itu saja. Aku ciptaan manusia, innal insana khuliqa halu'a wa idza masau syarru jazua illal musallina alladzina hum fi sholatihim daimun. Sholat yang daim, sholat yang langgeng, yaitu keyakinan wusul kepada Allah yang tiada henti-hentinya. Sholat daim itu kita harus ngerti ke sana. Masih belum bisa sholat ini, sembah raga masih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita ini mudah-mudahan membuat kita semakin ngerti, semakin sadar. Bukan untuk orang lain. Ngapain orang lain